Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 yang bersama dengan gereja kita merayakan Minggu pertama Advent tahun B, dan kita semua memasuki tahun liturgi yang baru. Marilah kita menyiapkan hati, kita mendengarkan sabda Tuhan, kita belajar ilmu sejati untuk menguatkan iman kita, untuk menuntun hidup kita. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, pada minggu pertama Advent kita semua akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Ibaratnya seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kiranya sabda Tuhan Yesus tadi, perintahnya sangat jelas, yakni agar kita semua berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan itu sesuatu hal yang pasti. Hanya untuk kapan saatnya itu tidak bisa kita ketahui. Sama seperti juga kalau kita menghadapi kematian kita sendiri, adalah suatu hal yang pasti, tetapi kita tidak tahu kapan akan datang. Maka setiap hari Tuhan Yesus mengajak kita untuk berjaga-jaga. Sama seperti dalam situasi-situasi sekarang ini, dengan adanya ketidakpastian karena virus corona yang juga belum mereda, lalu ada ancaman yang di sekitar lereng Merapi, sudah ada peringatan bahwa level atau status dari Gunung Merapi itu sekarang ini level 3 atau level siaga, karena sudah mengalami kenaikan volume itu yang pokoknya badan gunungnya, sehingga meletus itu suatu hal yang pasti. Hanya kapan itu tidak tahu, karena memang itu semua sudah diatur oleh alam, dan kita hanya diminta untuk berjaga-jaga, untuk selalu siap sedia. Kiranya apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu juga berguna bagi kita dalam menghadapi setiap perjalanan hidup kita ini, karena sebenarnya kita berasal dari ketidakadaan atau ketiadaan. Sebelum kita lahir ya kita nggak tahu kita ada di mana, kita tercipta atau belum, ya memang belum tercipta. Tetapi setelah nanti kita akan menyelesaikan hidup di dunia ini, kita akan kemana, itu juga kita nggak ngerti kapan, tetapi kita perlu menyiapkan datangnya itu. Nah, kalau kita sudah siap, maka apapun yang kita jalani di dunia ini maupun kelak ketika kita ketemu berjumpa dengan Tuhan, kiranya semuanya sudah diberikan jalan, diberikan tempat jaminan dan juga kebahagiaan. Saudara-saudariku, pada masa Advent ini kita menantikan kedatangan Yesus di dalam
Hari Raya Natal, Sang Emmanuel Allah beserta kita. Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu sebagai murid-muridnya itu berjaga-jaga, termasuk seperti kita prihatin dengan situasi-situasi sekarang ini. Ada pergolakan-pergolakan politik ataupun mungkin ada kekerasan yang terjadi di sebelah timur Indonesia. Kita turut berduka dan kita perlu berjaga-jaga, dalam arti bukan untuk melawan balik, tetapi untuk meredam supaya jangan sampai terjadi malapetaka yang lebih besar lagi karena godaan-godaan itu, karena tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab itu lalu membuat kita tidak waspada, tidak siap sedia, lalu tersulut juga ikut berbuat yang sama. Maka berjaga-jaga dan waspada ini amat penting. Artinya kita berusaha untuk mengalahkan diri sendiri juga, untuk memahami bahwa hidup kita di dunia ini bukan milik kita, tetapi semata-mata hanyalah milik Tuhan, dan kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Kita ini seperti wayang yang dijalankan oleh Sang Dalang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Maka sebagai wayang, ya kita perlu berjaga-jaga, perlu waspada. Kapan saatnya kita keluar dalam cerita atau terlibat di dalam cerita, dan setiap orang punya ceritanya masing-masing yang Tuhan sudah khususkan. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita sungguh-sungguh semakin hari tekun di dalam menanti-nantikannya, dan tekun untuk selalu turut dengan sabdanya, sehingga kapanpun saatnya kita bersatu dengannya, kita akan siap dan kita boleh bersatu dengannya dalam kebahagiaan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, pelayanan kita, perjuangan kita untuk siap sedia di hadapan Allah, berjaga-jaga selalu, menantikan kedatangan keselamatannya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.